Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita menilai tidak bisa seragam dan tidak mau diseragamkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya datang ke ABN Kebun Durian yang beralamat di Cimaragas, Tasikmalaya. Rencana di sini ada halal bila halal atau silaturahmi petani durian sePriangan Timur. Untuk itu ikuti ya acara selanjutnya di sini. Oke. Yes, kebun durian yang ada di Cimaragas Ciamis benar-benar tertata rapi, guys. Duren-durennya, dan di sini juga pot parkiran ada, pendopo ada, ya kan? Dan di sini juga ada masjid, guys. Dan satu lagi, karena ini jauh ya, masuk ke pedalaman juga. Tapi kan kadang kita bermalam bingung di mana. Tapi di sini ada villanya, guys. Nah, tuh villa itu yang di depan tuh, guys. Tuh. Itu, guys, villanya, guys. Yang dengar-dengar sekitar ada 8 villa untuk penginapan para tamu atau undangan yang ada di sini. Ini masjidnya, guys. Dan benar-benar tertata rapi. Dan di sini tanahnya yang saya dapat info ya, sekitar 40 hektar kalau nggak salah ya. Di kebun durian ABN namanya. Tepatnya Cimaragas Ciamis. Tuh, guys, pohon duriannya. Dan di sini pohon durian juga lumayan bagus-bagus, segar-segar. Dan tertata rapi benar-benar, guys. Ya. Dan alhamdulillah kita dapat undangan dari ABN untuk mengunjungi tempat ini. Nah, ini, guys. Nanti kita akan masuk ke dalam ya, guys ya. Tunggu aja. Stay tune terus, guys. Oke, guys, kita lanjut jalan ya ke depan. Sangat benar bagus, guys. Dan untuk akses masuknya pun sampai sini, guys. Mobil ya bisa masuk. Tuh, guys, ya kan? Tuh. Bener-bener gimana ya? Bener-bener niat gitu ya. Di situ banyak. Gimana, Mang? Menurut Mang Koceng kebun ini? Sangat mantap, sangat luar biasa. Top markot top pokoknya. Tuh, top markot top, guys. Kita harus meniru. Memadai banget tuh. Nah, ini, guys, bukan kebun durian, di mana-mana tuh pemandangannya selalu hutan, sawah, ya kan? Tapi dan ini benar-benar indah, guys. Pemandangannya bisa dilihat. Tuh. Indah banget pemandangannya di sini, guys. Tuh. Sampai Mang Koceng videoin juga tuh, guys. Nggak mau kalah dia. Tuh, guys, ada villa 8 dan penginapan seperti di penginapan rumah panggung ya.
Tuh, ada 3 di sini guys. Oke, kita coba keliling-keliling lagi guys ya. Nah, di belakang villa ini ternyata kolam ikan guys. Tuh. Sebenarnya sih bisa jadi kolam berenang juga sih, ya kan? Bukit banget. Tuh guys, bagus banget kan guys. Pemandangannya lumayan lah guys, untuk menyegarkan mata. Oke guys, kita lanjut lagi ya jalan-jalannya. Oke guys, kita coba ke bawah ya sekarang. Yo, kita coba jalan-jalan ke bawah. Ada apa di bawah sana? Ini sebagian kecil duren ya guys, pohon duren yang ada di sini. Mungkin nanti ada di depan tuh yang lebih banyak lagi ada. Cuma nanti kita ke depan. Tapi sebelum ke depan kita ke belakang dulu guys. Tuh. Tuh guys, belakangnya nih guys. Nah, seperti itu guys pemandangan di belakang sini ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke guys, kali ini kita akan coba tengok di luar pohon-pohon durian yang ada di luar ya guys ya, bersama Mang Koceng. Mantap. Mantap, durian mania. Musangking. Oh, ini musangking. Nah, ini pegawai-pegawainya nih guys, dari kebun APN guys. Tuh guys, Akses jalannya juga bro. oh akses jalannya juga bagus ya, nyaman terlihatnya. Pohon duriannya juga banyak guys, 40 hektar loh guys. Kali itu tuh ayah tuh. Gede banget. Mantap mas. Jalan umum apa jalan dengan nama iya nu gaduh kebon? Anu ngadamel ya jalan umum. Iya nu ngadamel. Anu ngecor tadina jalanna tuh saya gitu. Oh, jadi didanai ku yang punya kebun. Bat ya. Bener. Di jalan dibikin oleh yang punya kebun ini. Didanai dari dana desa. Tuh guys, dengar guys, kalau kurang gede suaranya, jalanan ini didanai oleh sang pemilik kebun guys, bukan didanai oleh pemerintah setempat. Hebat guys, bener-bener niat guys. Sebelah-sebelahan ini Ciamis dan Tasikmalaya. Nah, ini para tamu sudah pada datang guys, para tamu guys. Rindang banget guys tempatnya guys.
Ada yang mau minta foto nih guys. Hari ini saya akan melakukan penelusuran kopi kapal api dan Indo Cafe. Kita sedang mencari warung nih guys. Jalan kaki guys kita guys. Entah kemana kita nyari ya. Di sini banyak kok kayu-kayu. Mohon kayu-kayu guys. Ini sudah rumah-rumah orang, rumah-rumah warga sepertinya. Oke guys, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Masalahnya, karena masalah ini yang akan kita carikan solusi. Kok repot banget sih kayaknya mau jualan durian aja sampai situ gitu ya. Karena tanpa adanya itu kami juga nggak bisa bisnis. Bisnis kami adalah buah durian yang berkualitas. Dari kelompok tani yang seperti inilah yang kami harapkan. Jadi kami bisa jualan dengan harga bagus ya karena duriannya bagus. Kalau tanpa adanya itu, ya nggak munafik kan, ajian. Dan kami juga butuh duit gitu ya buat hidup gitu. Atunya kan nggak bisa jualan durian nggak dapat cicis gitu ya. Gitu. Dan hidup kami juga dari situ gitu. Jadi ini mata rantai yang kami bangun sehingga bisnis ini harapannya saya setuju banget dengan pandangan Pak Jiaan. Kalau saling merugikan udah pasti nggak akan jalan. Tapi kalau saling menguntungkan udah pasti semuanya happy. Gitu. Dan memang dari awal lahirnya Durian Traveler sudah tidak disukai oleh para tengkulak. Dan itu memang nasib kami, Pak. Gitu ya. Ya sudahlah kami menerima nasib. Memang impian kami dulu membuat PT Durian Traveler Indonesia tujuannya adalah karena kami juga petani. Saya pribadi kebun di Tenggarong, Pak, Kalimantan Timur. Jadi kalau hasil panen saya dibeli harga murah, aku nggak terima juga, Pak ya. Dan upaya kita, modal kita juga nggak kecil gitu. Dan PT Durian Traveler Indonesia ini lahir juga setelah lahirnya PT Durian Traveler Jasinga Farm. Jadi kami membuat kebun dulu, baru membuat lembaga dagang. Gitu. Jadi kita kan sama-sama petani yang pengennya hasil panen kita ya dihargai tinggi kalau boleh, kan gitu. Dan kalau bisa lebih tinggi lagi nanti dengan mengundang penjual ataupun pedagang dari negara lain, yaitu impian ke depannya. Gitu. Jadi ya siap-siap aja Pak kalau nanti tergabung di dalam rumah kita pasti dicibir oleh para tengkulak. Dan itu konsekuensi. Gitu. Ya gambarannya itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu jelimet. Lanjutannya adalah saya pengen kita hari ini benar-benar musyawarah, benar-benar diskusi. Dimulainya kapan? Dimulainya dari kebun siapa dulu? Atau mungkin dalam satu hari nanti tim bisa mengunjungi beberapa kebun, ya. Dan harus ada notulen kan Haji? Jadi dari koperasi kelompok tani harus ada notulen. Dari EDM juga nanti yang mendampingi Pak Nodi harus ada notulen, sehingga permasalahan dari setiap kebun bisa terdata dengan baik. Kita mulai dari masalah dulu deh Pak. Dari masalahnya, setelah itu baru nanti kita bicara untuk menyusun langkah dalam bentuk manajemen yang lebih rapi. Kita melangkah dari apa adanya dulu. Kita mulai pembenahan di kualitas dari masalah yang ada kita benahi, baru nanti kedepannya akan melangkah ke tahapan kita membuat manajemen yang sampai mungkin tahapannya nanti kayak aplikasi seperti itu, sehingga karena zaman sekarang ini gadget sudah sangat membantu kerjaan kita, itu bisa teraplikasikan dengan baik. Tapi tahapannya saat ini di awal adalah bagaimana kita mengatasi masalah yang ada di kebun, gitu. Dan hari ini bersyukur katanya ada beberapa calon supplier yang akan hadir, sehingga nanti kita langsung akan tanya jawab dengan mereka bentuk kesetiaan dari supplier kita dari mulai kualitas, harga, kontinuitas. Karena kita akan pusing tujuh keliling kalau tiba-tiba di tengah jalan pabrikan pupuk nggak menyiapkan barang, Pak.
gitu. Itu yang menjadi kepusingan kita bersama, sehingga ya masalah ini terbukaan nih, kita nggak ada yang saling mau suka tidak suka, tapi memang tujuannya satu adalah menuju hasil panen kelompok tani di Priangan Timur hasilnya bagus. Intinya itu dulu. Paling itu dari hal yang bisa saya sampaikan, dimana nanti dilanjutkan kita betul-betul diskusi dan disepakati mulainya kapan, ya. Kang Haji Gagap harus pendatannya, sehingga pelaksanaan itu akan bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Gitu. Dan saya mengucapkan selamat datang, ini anggota baru kami yang baru kami rekrut di bulan lalu ya. Ada Kang Haji Gagap sama Kang Azau. Mungkin teman-teman Ciamis nggak aneh ya, karena pribadi ini udah sering keluyuran ke kebun akhir-akhir ini. Ini adalah tim dari Eksplorasi Durian Nusantara yang memang kami sudah patenkan dua pribadi ini untuk nanti menjadi pribadi yang mengisi di kantornya EDN, di mana nanti di bawahnya beliau akan ada tim-tim yang mendampingi saudara-saudara semuanya. Begitu dari saya. GPS hilang. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiting for connection. Ya, oke, terima kasih Mas Alif udah menyampaikan begitu rinci program-program kita nantinya ke depan. Selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi diskusi aja. Walaupun nanti ada teman-teman dari pihak pupuk yang ingin memberikan pemaparan sedikit, mangga dipersilahkan. Ini menyantai aja, nggak terlalu resmi juga. Yang penting iya, yang kaputri Haji Gagap. Kita ngobrol nyantai aja, ataupun ada dari akang-akang yang ingin disampaikan selaku perwakilan atau istilahnya pekebun ya. Pekebun yang sudah, ini permasalahannya gimana ya, kita sharing bareng-bareng aja, mungkin begitu ya Mas ya. Ya, kita dibikin sesi diskusi aja. Oke, mungkin siapa yang ingin menyampaikan. Oke, Kang Mimin. Oke. Ayo. Mangga Kang. Komentar di grup ya. Alhamdulillah tadi ada kabar dari Pak Haji Arianto bahwa untuk masalah pupuk sepertinya sudah bisa tertangani. Tadinya saya hanya mencoba memberikan secepat mungkin solusi masalah pupuk itu yang pertama. Karena selama ini yang saya lihat itu hanya berupa keluhan dan tidak ada yang mengarah kepada solusi. Tapi tadi ternyata ada solusi untuk operasi yang akan menangani. Alhamdulillah, saya senang. Mungkin apa yang komentar saya di grup, kalau operasi sudah bersedia dan siap untuk melaksanakan itu, saya mungkin mundur ya. Dalam artian itu akan lebih baik buat semuanya. Itu yang paling penting. Yang kedua, terkait kita ini kan kalau boleh dibilang tidak kenal maka tidak sayang. Satu komunitas, tapi saya kira saya pun tidak mengenal siapa yang ada di sini. Jadi sebetulnya waktu saya masuk ke sini pun agak tanggung, siapa yang saya kenal di sini, tidak ada. Padahal kita punya satu visi yang sama. Indah kan Pak? Betul, visinya sama, apalagi yang sudah dipaparkan oleh Pak Alif. Saya juga sudah ketika ikut seminar, saya sudah membayangkan itu Pak, bahwa apa yang dirancang oleh Pak Alif arahnya adalah ke situ. Walaupun kebun saya masih kecil, insya Allah saya juga inginnya besar gitu. Saya memang masih merintis, masih kecil. Saya juga dulu dikasih bibitnya sama Pak Iwan. Oh, provokator kan? Ini juga Jawab ya. Saya ingin sekali mengenal komunitas ini secara pribadi, secara personal, bahwa persahabatan yang bagus itu harus diawali dengan saling mengenal. Betul. Bukan cuma di grup. Betul. Makanya dulu saya pernah memberikan saran kepada Pak Haji Arianto, buatlah jadwal yang rutin untuk keliling kebun kemana saja. Gak perlu menunggu Pak Alif yang super sibuk.
atau Pak Sigit atau dari MTJ misalkan Pak Catur. Saya kira yang ingin kita bangun itu adalah komunitas yang solid. Kita saling mengenal, kita saling support bahwa yang kita inginkan itu kita bukan bersaing loh petani di sini. Saya tidak ingin terbangun bahwa para petani di Priangan Timur ini bersaing ingin paling bagus. Yang kita inginkan itu semuanya bagus, walaupun yang besar ataupun yang kecil semuanya menuju ke arah yang bagus. Kualitas durian yang kualitas ekspor ya Pak. Jadi ya itu mungkin salah satu yang kami usulkan adalah seringlah kita berkebun, seringlah kita untuk bertukar pikiran. Apakah datang ke kebun ini, ke kebun itu, terus keliling, dijadwalkan secara rutin. Jadi bukan untuk sekedar apa ya istilahnya, bukan hanya untuk ini kebun saya loh seperti ini, tidak. Yang kita harapkan itu adalah hubungan personal kita semakin bagus. Kita punya visi yang sama, misi yang sama, sehingga diharapkan saling mendorong, saling membantu. Sehingga apapun kesulitan yang dialami oleh pekebun yang ada di Priangan Timur, itu tidak perlu jauh-jauh minta pendapat dari Pak Catur misalkan, atau dari Pak Alif, atau siapapun itu yang menunggu tim yang dari atas. Cukup yang di lingkungan yang sekitar kita aja, karena saya yakin kemarin saya dengar Priangan Timur itu aja sudah 10 hektar ya Pak, betul? Kalau data atau saya salah dengar? Iya. Ya, artinya kan banyak sekali yang sudah terdaftar di lingkungan Priangan Timur ini, sehingga ya diharapkan semuanya saling support, saling membantu kesulitan yang ada di lingkungan. Saya terus terang aja yang saya kenal hanya kebunnya Pak Abun yang di sini. Saya sudah berapa kali mungkin membeli buahnya di sini. Kemudian ada Pak Akadu, yang lainnya saya tidak tahu. Yang lainnya saya tahu. Yang saya harapkan itu adalah bahwa saya juga mengenal kebun-kebun yang lain supaya tadi kualitas yang seragam itu tergambarkan dari kebun yang seragam. Seragam dalam perawatan, seragam dalam penanganan, apakah itu hama dan sebagainya. Mungkin itu harapan besar kami, salah satunya yang sebagai pekebun yang baru, pemula, yang kecil, belum berbuah Pak. Jadi saya juga agak tanggung untuk mengundang Pak Alif dan rekan-rekan kebun kami karena baru nanam. Saya belum 1 tahun Pak nanam, jadi sekarang umurnya baru 11 bulan. Itu pun saya belajarnya adalah dari Agus Widodo. Agus Widodo. YouTuber Agus Widodo. Ya kumisnya di sini Pak ya. Di sini Pak kumisnya. Artinya ya apa ya? Ya ini satu komunitas yang saya kira baik, makanya saya semangat sekali walaupun saya belum begitu besar kemudian. Harapan kami itu akan terus berkembang dan semua seragam sehingga kualitas nanti yang diharapkan oleh Pak Alif juga seragam, gitu kan ya Pak ya? Arahnya ke sana Pak. Ya. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada yang lain? Silakan. Maka. Lagi tadi dicatat ya poinnya. Nah, ada. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin pertemuan dari AA Duren, Pak Alif itu udah membuat semangat menanam duren. Kenapa? Karena kita menanam duren banyak, kalau buahnya banyak, bingung kemana ngeluarinnya kalau durennya bagus. Tapi ternyata udah ada Pak Alif, sesudah itu makin semangat menanam duren. Udahlah, masalah koperasi silakan untuk sampai dia yang tujuannya untuk petani dan untuk kita semua. Sekarang karena udah mau musim kemarau, saya mau menanyakannya gini aja. Yang sudah gambling
macam cara, udah mulai berbuah dan ngurus yang udah 7 tahun. Sekarang pengalaman saya itu pasti ada pengalaman yang udah berbuah durian kemarin. Satu pertanyaan saya, yang supaya cepat bagus aja. Kalau ngomong urusan lain-lain nggak bakalan ngajadiin durian bagus. Ya, sekarang mau pakai dipupuk saya. Punya saya, bukan punya Pak Jabun, punya saya. Yang rentang urusan masalah buah durian nggak benar itu di bawah. Saya yang saking gini, yang bawah gini, padahal tanahnya sama, cara pemupukannya sama, kenapa hasilnya tidak sama? Itu menjadikan introspeksi saya yang udah gambling terus. Jadi bagaimana supaya untuk yang baru 11 bulan, yang baru 2 tahun, waspada. Jangan enak-enak buah durian, wah bagus. Kan? Untung jatuh asak itu jerona gelas. Baca abun, baca abun. Dia pulang yang terjadi. Kita di TikTok lain, Pak. Lalu nggak harus unggul. Pasti buah teges rapi kamera, jim tegas. Taman terjadi. Terjadi di TikTok. Kalau TikTok kan aja sampai lu. Ini banyak yang udah nanam, banyak yang mau nanam, banyak yang baru 1 tahun 2 tahun udah kebayang sama saya, banyak juga yang udah mulai berbuah. Ini sebenarnya angan-angan di dalam hatena ya ayo jeung buah mungkin kumaha juga gagal lipat gitu kan tanggal itu kan. Betul. Pasti. Iya, sana saya maaf karena barangkali aya uang jeung beli pupuk, model naon we gitu. Tapi ternyata wah puyeng karena sih. Puyeng deui. Saya bingung, orang goron. Dia aing beluan goron. Pohon yang belinya 10 juta pohon hadiah. Itu waras sekali. Jadi kalau enak deh kalau lihat tahun mah, wah mantap. Ternyata udah jadi buah. Kau. Itu kebanyakan. Yang jelas saya ngurus Sumber Jaya cuman baru 6 bulan. Kebetulan pas ngurus 3 bulan langsung berbuah bingung. Wah, 50, 30, 40 satu pohon. 60% yang bagus, 40% yang jelek. Itu jadi ilmu sampai nggak bisa tidur tiap detik pasti bukan ingat Allah tapi ingat durian. Gitu. Gimana caranya kan ini? Kemarin sampai borongan 70.000 kan udah murah banget. Sama mah aman durian beletong. Kalau punya aja pun 40.000. Ada yang diborong. Kenapa? Karena tidak bisa menjaminkan wali piro. Coba kalau wali piro kan itu yang turun tuh. Betul. Yang dicari, yang dikejar sama saya juga Pak Ali, supaya tadi kata si Cineam, satu pupuknya sama. Bukan bersaingnya bersaing sama orang luar lah. Pupuknya sama, dosisnya sama, hasilnya sama, apa harganya nggak sama. Itu yang dicari emang. Terus kita ada asosiasi, ada koperasi, aing mah nyolong make ieu. Akhirnya ieu alus dibedakeun kan itu deui. Tak orang Sunda kalau bahanna kitu. Maka kemaleun harus kitu. Coba ke luar. Dikasih pemerintah, pupuknya harus sama, perawatannya harus gini, hasilnya semuanya Pak sama, harganya juga kan enak berapa? 1 juta. Kak, kalau 1 juta jangan hitung 1 juta Pak. 15 juta aja per pohon di umur 6 tahun nanti Pak. 500 pohon udah berapa? Udah di atas 6 M. Paling pupuk habis 350 juta setahun. Itu enaknya ngelamun. Tapi ya tapi kan fakta itu kalau benar merawatnya itu pasti Pak. Makanya di sini saya bawa mobil ke sini nggak mau bawa yang jangkung-jangkung karena ini bukan ke kebun, ini ke kota. Saya bawa apa ke sini? Mas jalannya udah sampai semua, udah dicoret. Ya ampun, isinya berapa banyak? Apakah di sini nanti nggak jadi sumber pembicaraan untuk Jawa Barat? Menanamnya banyak, cuman yang jadi permasalahan ya pupuk, tolong minta bukan dimatikan karena beda tanah ya, beda suhu. Cuman minimal ada yang dilihat.
berapa kilo lah setahun di umur 4 tahun harus masuk pupuk per bulan. Ya. Apa saja sekarang bicara sesudah berbuah aja kemarin ya Pak ngajinya. Sesudah berbuah masuk pupuk apa saja bulan pertamanya, bulan keduanya masuk apa saja, berapa kilo kah, bulan ketiga masuk apa sampaikan, 7 bulan sekarang dibagi ya. Kalkulasi kalau 12 kilo per 1 tahun, 1,7 per pohon per 1 bulan. Itu matematikanya. Cuman 1,7 apa saja itu masyarakat petani yang ditunggu. Apa saja yang 1,7. Kenapa? Karena kalau ini kurang boron, ini kurang antar, dikala sekarang udah pentil bulat dimasukin yang lain-lain kata itu nggak mampu, gampang Pak. Saya pilih dari awalnya sekarang habis panen sebelum berbunga itu memang udah masuk full, udah nutrisi itu disimpan di pohon di dahan. Yakin kayaknya kumaha hayat alusna ngalawo balik konek orena sanggela pupuk nanti kurang mau dipikir-pikir. Makanya sekarang saya secepatnya ini teh rada riweuh dina grup teh ya paling bisa masuk 6 kilo sebelum musim kemarau. Sedangkan minimal harusnya masuk 8 kilo supaya nanti pas bunga masukin lagi lah kurang lebih 4 kilo gitu kan. Jasa tekabur udah ilmu nanti ada ribuan aja dah kamari kalau kadu daun marati iya. Dok, ngerti teh kamari. Pak, saya nanya ngerti teh kamari usaha pupuk. Hah? Tuh. 2 meter dikali dibagi 0, emang aing jadi mentor. Jadi liur, dapat jangan butuh agenan. Kalau ada tukang pupuk, tukang pupuk sekarang mana kamu apa? Pupuk apa namanya? MTJ. Sing pugu, bukan mah. Sing pugu, kok pupuk naon? Arek aya nu diangkre. Sing bisa menjawabkeun, yeuh pupukna ieu vegetatif, pergeneratif, ieu kan nanti kurang lebih nama aya nu nulaskeun SOP-na meureun gitu. Ngasih pugu ayana saya butuh kamari ETSP yang 46% kudu kagarut Pak. Sedangkan saya pas habis panen saya coba ya. Makanya Pak Satur, tadi saya mau main long dengan banyak alasan nggak mau. Belum sampai kali kawan saya mah. Pemandangan tidak kasih paklok tadi nah. Tapi kalau sekarang mau lihat kebun saya, yuk. Kenapa? Saya kaget. Kira-kira gitu. Buahkan di bulan engke. Tahun engke lah. Dikasih sama saya kalau nggak salah TSP 1,2 kilo. Kalium 7,5 on, boronnya 3,5 on. Saya nonton 2 bulan Pak, saya sampaikan benar di pupuk. Nah Pak luar biasa saya benar, perkembangannya luar biasa, panjang gitu. Udah beda sama kemarin sampai malam-malam gini, beda lah. Kemarin mau mumpuk nanyain lagi nggak ada. Pupuknya TSP-nya cuman ada yang 24% di Tasik. Nyari ke kursi pupuk enggak juga. Nanya ke siapa? Kemarin itu saya ngawe teh untuk NPK teh. Ya yang dulunya. Mana Pak? Kagarut. Aya anu sabupun kagarut hargana tina 1 tina 850 jadi 800 sakanya. Ada. Nah jadi ini kieu itu alus. Enak teh kumaha? Da geus kudu dipupuk saya pakai grower aja sama boron. Dah 2 kilo per pohon tekabur mah hitungan boron pentingnya bagus. Nah jadi intinya gini, intinya jelas kebanyakan yang keras dikala udah jadi buah. Ini kalau seandainya mulus, insya Allah dari Pak Haji Amun aja berapa ton lah keluar. Kalau mulus, sekarang dari Sumber Jaya dan dari saya juga kurang lebih di angka 1000 pohon. Kalau mulus itu udah luar biasa, insya Allah. Cuman gimana mulusnya? Biarinlah kalau masa penyemprotan itu barangkali bisa sama bisa enggak, cuma ada SOP-nya. Coba belum tentu di sini bisa, di sana nggak bisa. Coba ini pupuk supaya temengkel. Ya. Kenapa mengkel itu? Saya minta dijawab mengkel itu kenapa? Ya. Apakah memang per bulannya belum masuk, terus kita baru dapat ilmu sekarang dimasukin memang tidak pengaruh? Memang istilahnya memang kurang nutrisi. Jadi minta perincian pupuk yang sudah berbuah tahun depan mau dibakar lagi, minta pupuk yang baru nanam, gimana cara nanam dan sampai umur 3-4 tahun. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi, maka warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nuhun disuhun namun anak sadayana teu tiasa rempek mumpulung ngariung pamprok jonghok koplok jalan. Salah saeutik teh. Dina berbagai SOP atau pemupukan anu dipakekeun di berbagai kebun karena alasanana beda wilayah, beda penanganan, beda masalah, nantinya juga beda ya. Pemaparan dari Hajian tadi bahwa SOP manakah yang harus kita pakai untuk yang terutama dari dosis, terus untuk memaksimalkan kualitas ketika produktivitas buah nanti kita targetnya grade A atau grade AA itu harus langkah mana dulu yang harus kita pegang. Jangan sampai ada pertanyaan aing kudu nuturkeun ka mana, SOP mana nu kudu dicekel. Jeung anu realna di berbagai wilayah beda-beda kebon urang sadayana ternyata beda dipakai rekan A misalkan dipakai di urang beda, dipakai di B, dipakai di C beda. Kunaon terjadi hal seperti itu. Akhirnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak bisa seragam dan tidak mau diseragamkan. Jadi memang harus pengamatan di setiap titik tanam. Itulah yang membuat badan perusahaan besar yang sudah nyemplung di petani durian akhirnya lempar handuk putih. Karena durian dipaksa seperti hanya sawit atau karet di model sebelah gitu aja, nggak mau Pak. Durian itu betul-betul harus berpokok. Nah itu yang nanti bisa teman-teman jalankan, mulai silakan nanti kesepakatannya kapan. Kami dari PT Durian Traveler di Singapura sudah menugaskan Pak Nodi bersama timnya nanti untuk terjun ke kebun teman-teman, gabungan bersama nanti dari koperasi sini tentunya dan dari Iya, insya Allah pokoknya nanti saya ikut. Saya punya utang dulu ke beliau. Di sini, satu dari satu persatu masing-masing perusahaan kita sampaikan. Saya juga buat besok ini lah sebagian
Tapi bawa kopi gitu ya. Kopi besar badannya. Gimana risetnya sekarang itu yang udah nanam kan? Gimana? Dulunya tuh banyak kan nanam. Ditunggu nanti risetnya. Belum, masih asal ceplur aja.